Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan bagi tiap orang ada suatu tujuan yang kepadanya ia menghadapkan seluruh perhatiannya. Maka berlomba-lombalah dalam melaksanakan segala pekerjaan yang baik. Di mana jua pun kamu berada, Allah akan mengumpulkan kamu semua. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Tafsir nomor 171. Ayat yang terdiri atas beberapa perkataan ini mengandung segala unsur untuk mencapai kehidupan yang sukses. Pertama-tama seorang muslim harus terlebih dahulu menetapkan bagi dirinya suatu tujuan yang pasti. Kemudian ia bukan saja harus mencurahkan seluruh perhatiannya kepada tujuan itu, lalu membanting-banting tulangnya untuk mencapainya dan berpacu dengan orang-orang muslim lainnya dalam semangat perlombaan yang sehat dan berusaha mendahului mereka. Tetapi hendaknya menolong juga kawan-kawannya yang mungkin tersandung dan bangkit kembali lalu meneruskan perlombaan itu. Kata muwalliha berarti pula yang dijadikan olehnya berkuasa atas dirinya, yakni orang mula-mula menetapkan tujuan dan kemudian menjadikannya faktor yang berpengaruh dalam kehidupannya. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Dan dari manapun engkau keluar, hadapkanlah perhatianmu ke arah Masjidil Haram. Dan sesungguhnya perintah ini adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Tafsir nomor 172. Ketika Ka'bah dijadikan kiblat, maka bagi kaum muslim menjadi sangat penting untuk menguasai Mekah, tempat Ka'bah itu terletak. Mereka diperintahkan dalam ayat ini agar mengerahkan segala kekuatan mereka untuk merebutnya, dan Rasulullah SAW diperintahkan untuk memusatkan perhatian beliau kepada tujuan itu dalam segala perjuangannya. Sebab kharajta berarti pula kau berangkat untuk bertempur.
Kata itu berarti juga bahwa perebutan Mekah itu merupakan tugas pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambahan pula, kalau dalam ayat 145 perintah itu adalah berkenaan dengan perubahan kiblat, maka dalam ayat 150 sampai 151 perintah itu adalah bertalian dengan perebutan kota Mekah. Masdar khuruj terutama berarti keluar untuk berperang. Tafsir nomor 173. Kata-kata itu mengandung arti bahwa Mekah pada suatu hari pasti akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Perebutan oleh kaum muslimin telah pula dinubuatkan dalam Al-Quran dalam surah ke-17 ayat 81 dan surah ke-28 ayat 86. Nubuatan yang tersebut dalam Ulangan 33 ayat 2 pun telah menjadi genap ketika Rasulullah SAW memimpin 10.000 orang muslim masuk ke Mekah sebagai penakluk. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah syatrahu li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah illa allazina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wali utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Dan dari manapun engkau keluar, hadapkanlah perhatian engkau ke arah Masjidil Haram. Dan dimanapun kamu sekalian berada, hadapkanlah mukamu ke arahnya, supaya orang-orang jangan mempunyai alasan terhadap kamu kecuali orang-orang yang aniaya di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku, dan supaya aku menyempurnakan nikmatku atasmu dan supaya kamu mendapat petunjuk. Tafsir nomor 174. Kaum muslimin diperintahkan pula agar tidak melupakan tujuan agung mereka, yaitu perebutan kota Mekah. Nomor 175. Kata-kata supaya orang-orang jangan mempunyai alasan terhadap kamu berarti bahwa bila kaum muslimin gagal merebut Mekah, maka kecaman dan keberatan akan beralasan diajukan oleh musuh-musuh Islam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memenuhi doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Keterangan surah ke-2 ayat 130. Dan oleh karena itu beliau tidak dapat mendakwakan diri sebagai nabi yang dijanjikan. Lebih-lebih rumah yang kepadanya orang-orang Islam diperintahkan untuk menghadapkan wajah mereka pada waktu sholat itu, selain ada di bawah kekuasaan kaum musyrikin Mekah, penuh dengan berhala-berhala. Andai kata berhala-berhala itu tetap ada di Ka'bah, niscaya kaum muslimin dapat dituduh menyembah berhala-berhala itu. Keberatan itu hanya dapat dijawab secara jitu bila rumah suci yang semenjak semula dibaktikan untuk beribadah kepada Tuhan yang tunggal itu telah dibersihkan dari berhala-berhala. Maka perintah yang menetapkan Ka'bah sebagai kiblat untuk menggantikan Baitul Muqaddis di Yerusalem dengan sendirinya diikuti oleh perintah mengenai perebutan kota Mekah. Tafsir nomor 176. Kata-kata itu berarti bahwa dengan perebutan kota Mekah, rahmat Tuhan kepada kaum muslimin akan menjadi lengkap. Sebab
hal itu berarti penaklukan seluruh Arab dan masuknya ribuan orang ke pangkuan Islam. Hasilnya membenarkan sepenuhnya nubuatan tersebut di atas. Sebab pendudukan kota Mekah segera diikuti oleh masuknya ribuan orang Arab ke haribaan Islam. Alasan lainnya, mengapa pendudukan kota Mekah diikuti oleh berduyun-duyunnya orang Arab masuk Islam ialah meskipun orang-orang Arab tidak mengikuti salah satu kitab wahyu, tetapi nubuatan Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa Mekah tidak akan diduduki oleh para pengikut seorang nabi palsu dan tiap-tiap kaum yang mencobanya akan menjumpai kehancuran dikenal oleh mereka. Mereka baru saja melihat gambaran yang menakjubkan tentang sempurnanya nubuatan itu dengan hancur leburnya penyerang dari Abesinia, Abraha dan tentaranya yang gagah perkasa. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana telah kami utus kepadamu seorang rasul dari antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu dan mensucikan kamu dan mengajar kamu kitab dan hikmah dan mengajar kamu apa yang belum kamu ketahui. Tafsir nomor 177. Dengan perubahan sedikit pada urutan kata-katanya, ayat ini menunjuk kepada karya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata yang persis sama dengan doa Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Tuhan tentang kedatangan seorang nabi di antara kaum Mekah. Keterangan surah kedua ayat 130. Hal demikian menampakkan dengan jelas bahwa doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu telah menjadi sempurna dalam wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku yang melimpahkan karunia padamu, niscaya aku pun akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah menyangkal nikmatku. Tafsir nomor 178. Ingat kepada Tuhan dari pihak manusia berarti mengingat-ingat Dia dengan cinta dan keikhlasan, menjalankan perintah-perintahnya, mengenang sifat-sifatnya, memuliakan Dia dan memanjatkan doa kepada Dia. Dan mengingat akan manusia dari pihak Tuhan mengandung arti Tuhan menarik manusia ke dekatnya, menganugerahkan rahmatnya atas dia, dan menyediakan bekal untuk kesejahteraannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah Dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Wahai Ilahi, Quranmu ini suatu alam berwujud sendiri. Segala suara